Ternyata nyepil nih, ada cowok ganteng juga teman Pro 2. Ada Gede M. Mariawan selaku pembina PMR SMP Negeri 1 Seririt, benar? Betul banget, Kak. Wah, jauh banget dari Seririt Iya. ke sini. Kalau yang lainnya kan semuanya di Buleleng. Iya. Oke, ini dari Seririt terjun ke Singaraja langsung. Jadi pagi hari ini kita akan membahas terkait generasi siaga bencana. Iya, karena yang namanya bencana gitu kan nggak ada di kalender ya. Iya. Kita nggak tahu kapan itu terjadi, Betul. di mana terjadinya juga kita nggak tahu ya. Iya. Tapi nggak ada salahnya kalau kita prepare dulu deh. Kalau ada bencana minimal tahu dulu langkah-langkah awal yang harus kita lakukan kan gitu ya. Oke, mungkin sebelum Eni nanya sama Citra atau sama Endang, mungkin ke Emma dulu. Emma panggilannya apa, Riawan? Dema kadang. Oh, Dema. Iya, Oke, nama betul. kerennya Dema, teman Pro 2. Oke, mungkin nanya ke Dema dulu deh selaku pembina. Karena sebelum ke anggota kita ke pembina dulu deh. Iya. Jadi pembina PMR SMP Negeri 1 Seririt. Betul. Oke, masih kuliah? Masih Oh, masih kuliah? Masih kuliah. Di Uniksa? di Unipas. Oh, di Panisakti. Univas. Aku alumni sana loh. Kebetulan masih nyusun. Oh, masih nyusun. Oh, udah di Iya, akhir. Oke, sudah. selamat. Oke, kita nggak usah ngomongin kuliahnya. Kita ngomongin peran utama dari pembina PMR dulu deh. Mungkin Dema bisa kasih tahu sedikit nih teman Pro 2 poin-poin peran utama dari pembina PMR itu seperti apa? Oke. Oke, sebelumnya selamat pagi ya. Jadi untuk peran pembina, terutama kan saya menjadi pembina PMR Madya SMP Negeri 1 Seririt itu di tahun 2019 gitu. Oh, udah lama. Iya. Jadi ada dua hal kalau saya menangkap untuk peran pembina itu, yaitu pendidikan pelatihan begitu. Jadi kalau pendidikan itu, saya selaku pembina itu membekali anak-anak PMR khususnya dengan pengetahuan, dengan keterampilan begitu tentang jenis-jenis bencana, cara menghadapi bencana, serta teknik-teknik dasar penanggulangan bencana seperti apa sih gitu. Dan tidak lupa dengan pertolongan pertama. Kebetulan juga kemarin kita ada simulasi bencana juga kan di SMP Negeri 1 Seririt begitu. Jadi tambah apa ya, saya selaku pembina tuh semakin terpacu untuk tetap memberikan edukasi lah kepada anak-anak di SMP Negeri 1 Seririt begitu. Oke, nah jadi selain pemberian edukasi, nah mungkin ada cara-cara yang lain yang Dema sendiri lakukan, jadi untuk membuat anak-anak SMP itu tertarik gitu gabung dengan PMR. Cara tertarik yang pertama dari segi digitalisasi, saya dengan anak-anak, kebetulan saya ngundang juga anak-anak di sini, biasanya kita mengadakan log on seperti live Instagram, begitu, terus dengan poster-poster, dan paling penting ini saya mengajak anak-anak untuk tetap ikut lomba. Itu salah satu cara saya untuk menarik agar anak-anak di SMP Negeri 1 Seririt itu agar tertarik dengan PMR seperti itu. Oke, PMR itu kan ekstra kurikuler Ekstra, ya. ya betul. Kalau boleh tahu sampai saat ini peminatnya masih banyak? Peminat masih banyak. Kami ada 1.300 siswa, itu sekitar 250-an ikut PMR di sana. Di SMP Negeri 1 Seririt aja. Oke, berarti Dema cuman pembina di satu sekolah aja. Betul. Atau mungkin ada sekolah lain? Di SMP 1 Seririt aja. Oh, cuman satu. Berarti Satu. satu orang pembina satu sekolah gitu ya? Ya, Oke. Nah, jadi mungkin selama terjun sebagai pembina nih, pembina PMR, mungkin ada kendala yang kamu hadapi di sekolah atau di lapangan ketika praktek atau gimana? Kalau kendala, karena kan di SMP ya, dalam tanda kutip anak-anak masih agak susah diatur, agak labil gitu agak ya. labil kan Oke, ya. Ya kita sebagai pembina ya kangguin lebih sabar ya sih gitu. Lebih Itu sering aja sih. elus dada ya. Betul. Karena kadang ketika pembina ngasih tahu arahan, ngasih praktek, kadang anak-anak sibuk sendiri ngobrol dengan temannya, itu sih kendala. Kalau kendala lain sih nggak ada sih, Kak. Oke, itu realita ya, Bu. Betul, betul. Oke, kalau biasanya nih ketemu kendala seperti itu, jadi cara kamu menangani gimana? Negur langsung atau gimana? Biasanya langsung saya mengambil alih dengan cara mungkin ice breaking. Biar mungkin saya paham, karena saya kan dari tahun 2019 tentang karakter anak-anak tuh lebih banyak bercanda ya. Ketika saya ngelihat anak-anak udah mulai bercanda, saya langsung ambil alih dengan cara mungkin ice breaking, dengan tepuk ini, tepuk itu, nyanyi ini, nyanyi itu, biar konsentrasi anak-anak
fokus dulu baru saya lanjutkan ke materi begitu. Karena kadang apalagi kalau lama itu bisa jenuh kan Ya, gitu betul, ya. betul. Karena eksa juga 2 jaman Kak. Oh 2 jaman. 2 jaman sih Itu ekstra. biasanya seminggu sekali? Seminggu sekali, betul. Oke, berarti seminggu sekali dia ikut ekstra itu 2 jam. Iya, 2 jam. Lumayan, memang harus diisi speaking Iya, ya. betul, betul. Biar kembali menumbuhkan semangat anak didiknya ya, Betul, iya. untuk lebih fokus. Nah, itu sedikit terkait dengan poin ya, peran utama Dema selaku pembina PMR. Betul. Oke, kali ini Kak Eni kemana dulu nih? Ke Citra apa ke Endang dulu? Ya siut dulu deh berdua. Oke, Kak Eni mungkin ke siapa dulu ini ya? Ke Endang dulu deh selaku ketua PMR. Ya. Oke, Iya. Endang ketua PMR di Kabupaten Buleleng. Buleleng. Masih sekolah? Masih Kelas berapa? kelas 2 SMA sekarang. Oh, sekolahnya di mana? Di SMA Negeri 1 Singaraja. Oh, dekat ya. Ya. Oke, nah jadi Endang menjabat selaku ketua ya. Iya, Kak. Udah berapa lama? Baru kemarin dilantik di bulan Februari. Oh, 2025 ini. Iya. Oke, jadi biasanya itu setahun ya masa Iya, berlakunya. Oke, mau tahu dong Endang terkait dengan pembahasan kita generasi siaga bencana. Karena Endang ini kan termasuk generasi muda juga nih teman Pro 2. Boleh tahu dong peran kunci PMR Wira Satuan Inti untuk melakukan siaga bencana seperti apa? Oke. Baik, jadi peran kunci dari PMR Wira Satuan Inti ini adalah peer educator atau edukasi teman sebaya, Kak. Jadi kita tuh adalah perpanjangan tangan dari PMI Kabupaten Buleleng. Oke. Terus diberikan informasi kepada kami PMR Wira Satuan Inti. Baru itu kita menyampaikan atau meneruskan informasi tersebut ke sekolah masing-masing. Jadi pada intinya itu PMR Wira Satuan Inti ini adalah gabungan dari PMR Wira atau PMR SMA di seluruh Kabupaten Buleleng. Oke, jadi ini gabungan ketuanya satu kamu. Iya. Berarti kamu menaungi seluruh SMA yang ada di Buleleng. Iya, jadi di setiap sekolah tuh nanti ngirim perwakilan gitu. Nanti Oke. diseleksi, setelah itu kita bentuk organisasi gitu, Kak. Oke, tapi ketuanya kamu untuk Iya. seluruh SMA di Buleleng. Iya, Kak. Oke, nah kalau boleh tahu tugas utama kamu selaku ketua apa? Tentu saja menaungi teman-teman di PMR Satuan Inti. Terus nanti dari kepala markas misalnya ada informasi, dia menyampaikannya ke Endang, terus Endang itu meneruskan informasi tersebut ke anggota PMR Wira Satuan Inti yang akan selanjutnya diteruskan ke sekolahnya masing-masing, seperti itu. Oke, berarti dari Endang itu masih ada bawahannya lagi, Masih anggotanya. anggotanya Iya. ya di masing-masing sekolah. Iya, Kak. Itu biasanya ada satu anggota. Sekarang tuh minimal 2, Kak. Oh, berarti setiap sekolah itu punya 2 anggota. Iya. Anggaplah bawahannya Endang gitu Iya. ya. Oke, jadi apapun yang ada informasi itu dari Endang dulu baru ke anggotanya gitu untuk berbagi ke sekolah-sekolah Iya, yang benar lainnya. sekali. Oke. Nah, peran utama dari PMR Wira Satuan Inti saat terjadi bencana apa biasanya? Peran kita di sekolah itu sebenarnya mengedukasi teman-teman, Kak. Jadi kita tuh memberikan edukasi mengenai kesiapsiagaan bencana seperti itu. Nah, apa sih yang kita lakukan saat sebelum terjadinya bencana, saat terjadinya bencana, atau setelah terjadinya bencana seperti itu. Jadi kita tuh juga kolaborasi dengan organisasi-organisasi kesiswaan yang ada di sekolah seperti OSIS kayak gitu untuk mengedukasi teman-teman sebaya kita di SMA. Oke, nah jadi itu peran utama ya dari PMR Wira Satuan Inti. Nah, kalau boleh tahu dalam menjalankan nih tugas kamu baru Februari kemarin ya? Iya. Baru Februari, Maret, April baru 2 bulanan berarti ya Iya. sekarang. Nah, itu ada kendala nggak yang mungkin sudah kelihatan atau yang sudah kamu alami seperti apa? Jadi kendala yang selama ini saya alami itu adalah di keanggotaan sih, Kak. Karena kan kita nih dari seluruh Kabupaten Buleleng. Iya. Nah, dan markas kita tuh kan ada di Singaraja seperti itu. Jadi karena keterbatasan gini apa namanya? Transportasi mungkin transportasi ya. Terus itu susahnya kita dapat dispensasi dari sekolah saat mengadakan kegiatan sebenarnya. Oke, nah biasanya kalau dapat kendala seperti apa? Seperti yang tadi Endang bilang, solusinya seperti apa? Jadi kalau kita buat kegiatan tuh kita diusahakan mencari hari libur sih, Kak. Diusahakan di hari libur. Tapi kadang kan kalau hari libur itu kan momen ya. Iya. Ya enggak?
Tapi siapapun kalau misalkan di hari libur gitu diganggu, yang harusnya kita udah planning kemana gitu, tapi dia harus ngumpul di PMR, gimana, ada nggak teman-teman yang ngeluh atau gimana? Sejauh ini sih belum ada Kak, soalnya belum ada. Partisipasi dari teman-teman juga semangat gitu buat ikut kegiatan ini. Dan misalnya yang dari Seririt dapat ke Singaraja, dapat sekalian main gitu jadinya. Oke, luar biasa nih teman Pro 2. Jadi semangatnya memang ya, mungkin karena terlalu semangat, jadi hari libur pun ya udah gas terobos gitu. Oke, teman Pro 2, kalau misalkan kamu pengen nanya-nanya seputaran dengan topik pembahasan kita ya di obrolan pagi hari ini di dialog pada tangga bencana terkait dengan generasi siaga bencana, bisa banget kamu nanya langsung ya di WhatsApp-nya Pro 2 FM di 0811 399 1054. Bisa juga DM di akun media sosial kita, ada Facebook RRI Singaraja, Instagram dan TikTok RRI_Singaraja, atau bisa live chat langsung di aplikasi RRI Digital atau di YouTube-nya RRI Singaraja Official. Oke, kita lanjut. Tadi udah ada Endang, Dema juga sudah. Sekarang Citra. Oke, benar. Semoga nggak keliru antara Citra dan Endang. Oke. Iya. Oke, Citra selaku anggota Satgana. Iya, betul. Masih sekolah juga? Sudah kerja. Oh, udah kerja. Oke. Nah, udah kerja tapi masih tetap gabung di Satgana gitu? Iya, masih. Masih. Kenapa bisa ceritain sedikit? Apakah ada keterikatan antara pekerjaan dengan di Satgana ini? Iya, sebenarnya Ah, karena udah dari dulu Oke. gabung di PMI sama seperti Endang dari SMA juga. Oke. Terus saya lanjut untuk ikut diklat KSR Mm-mm. dan 2 tahun lalu saya ikut pelatihan Satgana. Mm-mm. Sebenarnya dari pekerjaan saya tidak ada Kaitannya. kaitannya dengan PMI ini sendiri oke. ya. Jadi di PMI sebenarnya fleksibel jadi jatuhnya Kak, karena kayak kalau saya bisa ikut, kalau emang nggak bisa tidak dipaksakan. Nanti Oke. masih ada anggota lain yang akan menggantikan seperti itu. Oke, jadi mungkin karena emang niatan kamu pengen masih digabung di PMI gitu ya? Iya, karena udah mulai nyaman juga sama Udah teman-teman. mendarah daging. Iya. Kita udah karena terlalu lama juga di PMI, jadinya kayak nanggung banget nih kalau mau gini gitu. Oke. Masih di Singaraja aja juga gitu. Nah, mungkin karena masih muda juga gitu ya. Iya. Jadi bisa nyambi antara kerja dan juga keanggotaan di PMI. Iya, betul. Oke, boleh tahu nggak sih peran kunci Satgana untuk melakukan siaga bencana seperti apa? Jadi di Satgana itu biasanya kita dibentuk untuk penanggulangan bencana seperti itu. Nah, di Satgana juga melaksanakan simulasi dan sosialisasi ke masyarakat kayak untuk bagaimana caranya mencegah bencana itu sendiri seperti itu. Bisa juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyampaikan ada bencana mungkin di daerah mana gitu, karena kan kita terkendala komunikasi seperti itu. Nanti jatuhnya masyarakat menyebarkan berita-berita hoax terkait dengan bencana itu sendiri. Jadi nanti masyarakatnya panik sendiri seperti itu. Nanti kita sama dengan satuan inti seperti penguluran tangan itu dari markas ke masyarakat, dan dari markas juga ke pihak-pihak yang terkait seperti ya mungkin BPBD kayak gitu-gitu. Oke, yang ada kaitannya ya dengan Iya, kebencanaan. kebencanaan, Karena betul. biasanya kebencanaan itu pasti ada kaitan dengan BPBD, Oke, PMI itu kan iya. emang nyambung. Iya, benar. Oke, tidak boleh dipisahin itu Iya. ya. Oke, teman Pro 2, sebelum lanjut nanti kita pengen nanya peran mereka gimana sih saat terjadi bencana. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 FM dan jadikan teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket Sarbagita. Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi,
Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar! Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Ya, 105,4 FM yang pasti masih bareng Dema, Endang dan juga Citra. Jadi kita masih membahas generasi siaga bencana untuk obrolan pagi hari ini. Oke, Kak, ini mau nanya lagi nih sama Dema dulu deh, terkait dengan simulasi dan latihan berkalanya seperti apa, Dema? Oke, makasih Kak. Oke. Untuk simulasi dan latihan berkala, jadi yang tadi saya sampaikan ya, kami kan setiap minggu itu pasti mengadakan esra. Cuman untuk siaga bencana kan tergantung nanti dari materi-materi. Tetapi yang pasti di setiap tanggal 26 kami sudah melakukan simulasi kesiapsiagaan bencana itu Kak. Terutama kan Seririt kan terkenal dengan rawan bencana Kak ya, terutama kan gempa bumi. Kami terutama di PMR Madya dengan tekun-tekun belajar terkait masalah simulasi kesiapsiagaan bencana terutama di gempa bumi itu Kak. Gitu. Apalagi di Seririt kan pernah terjadi. Ya betul, kalau nggak salah di tahun 2018 itu kan ada isu-isu tsunami. Betul, Kak. betul. Sampai kemarin teman-teman guru nih katanya ada yang sampai udah mengungsi kayak ada yang udah panik duluan lah karena isu-isu gitu. Jadi karena kan simpang siur katanya udah surut ke ininya air lautnya dan sebagainya, makanya teman-teman guru tuh udah banyak yang mengungsi ke daerah atas begitu. Jadi kami di peran pembina tetap gencar bisa dikatakan memberikan edukasi terutama di PMR Madya terkait masalah kesiagaan bencana tersebut bagaimana sih gitu. Dan ketika ada bencana kayak gimana kita seharusnya itu penting sih Kak menurut saya.
Iya, emang penting banget ya. Apalagi anak muda tuh emang harus tahu banget. Karena kan Betul. mungkin dari anak muda bisa dikasih tahu orang tuanya Betul, tanda-tanda. betul. Biar nggak kayak kemarin tuh kemakaian isu. Jadi sebenarnya kan Iya. nggak ada kan dia, Iya. tapi katanya sirenenya bunyi lah, Iya. apalah segala macam kan Betul, gitu. betul. Jadi heboh sendiri. Tapi realitanya nggak ada apa di lapangan ada kan apa, gitu. iya. Apalagi kalau orang udah sampai, karena kan yang namanya bencana siapa sih nggak takut kan gitu ya. Kalau udah betul. denger aja ada gini. Jangankan tsunami, hujan lebat aja kita kan udah was-was. Betul. Enggak aja banjir gitu ya. Iya. Nggak aja ada binatang apa gitu masuk ke Iya. rumah kan gitu ya. Jadi yang namanya bencana memang perlu banget untuk kita antisipasi ya. Betul, Jadi betul. edukasi itu emang penting banget. Nah itu biasanya untuk edukasi itu setiap ekstra itu selalu ada pembekalan. Oh, iya. Ah. Tapi yang pasti setiap tanggal 26 kita mengadakan simulasi itu, Kak. Nanti kita bergilir kelasnya. Anggap Oke. tanggal 26 bulan ini 2 kelas, bulan selanjutnya lagi 2 kelas dan berkelas seterusnya seperti itu. Oke, nah berarti itu wajib tiap bulan simulasinya. Nah itu betul. biasanya simulasi terkait bencana apa aja yang Dema berikan? Kita fokusnya di bencana alam gempa aja, Kak. Karena yang Oke, tadi yang sampaikan itu kan Serit kan rawan bencana Rawan, gempa oke, ya. ah. Jadi kita fokuskan di sana aja dulu, Kak. Karena dia daerah dekat pantai Betul, ya. betul. Oke. Nah tapi kan ya kalau yang depan kan dekat pantai, tapi kalau yang daerah agak pinggiran itu kan dekat sama bukit. Iya, itu. Kalau longsor, nah Iya. itu nggak ada edukasinya juga. Karena Kalau kan edukasi bencana alam sih kita keseluruhan, Kak. Cuman keseluruhan. lebih fokusnya Lebih ke- fokusnya, betul. oke, ke jadi- gempa bumi aja. Oke, jadi secara gini sih keseluruhan, Iya, cuman betul. terfokus ke gempa Gempa dulu. bumi. Oke. Sebenarnya kalau boleh sharing ada sih trik bagaimana sih cara ketika ada gempa nanti ada sih gitu. Oke, Apalagi ada nanti ya. nyanyian. Oke, nanti siap, Kak. triknya ditunggu. Oke, itu tadi kita terkait dengan simulasi dan latihan berkala ala Dema ya. Betul. Selaku pembina di SMP Negeri 1 Seririt. Nah, kali ini kita kembali ke Citra dulu deh sebelum ke Endang. Citra yang mana? Yang oke, bener kan, nggak salah. Oke, nah Citra selaku anggota di Satgana. Oke, mungkin ada kendala atau solusi apa nih ketika terjadi suatu bencana gitu? Apa yang biasanya yang menjadi kendala tersendiri bagi Citra gimana? Jadi dari Satgana sendiri itu kendalanya adalah mungkin informasi yang kurang tepat seperti yang disampaikan Kak Dema tadi ya. Kayak masyarakat tuh jadi banyak yang ngungsi padahal informasinya itu belum tepat. Itu beneran udah ada tsunami kah atau gempa bumi kah? Udah ada Tapi tanda-tanda gitu ya. udah ada tanda-tanda atau belum, itu jadi kendala kita. Dan jarak dari PMI ke lokasi kejadian itu mungkin jarak tempuhnya lumayan jauh seperti itu karena kan PMI ada di kota, mungkin kejadian bencananya ada di desa-desa seperti itu. Terus akses komunikasi itu terkendala sinyal biasanya. Iya, apalagi di pedalaman Iya, gitu ya. benar. Biasanya dimanapun tempat bencana itu terjadi, selain listrik dan air yang menjadi masalah di masyarakat, sinyal itu pasti akan hilang seperti itu. Jadinya informasi pasti akan simpang siur. Iya. Itu, nah di PMI untuk masyarakat itu membentuk yang namanya SIBAT di desa-desa atau siaga bencana berbasis masyarakat seperti itu, Kak. Nanti dari SIBAT ini mungkin akan menginformasikan ada kejadian bencana di desa A misalnya, diinformasikan ke PMI langsung. Jadinya bisa jadi satu sumber aja gitu, nggak dari banyak sumber, nanti kita bingung juga mau siapa yang mau didengar, mana yang benar kayak gitu jadinya. Berarti di setiap desa tadi ada apa? SIBAT, iya. SIBAT ya. Iya. Siaga bencana berbasis masyarakat. Siaga bencana berbasis masyarakat. Iya. Berarti itu setiap desa memang ada. Apa sudah ada atau memang baru sebagian atau gimana? Untuk di Kabupaten Buleleng itu baru ada 5 desa yang baru 5 desa. Iya, yang baru 5 desa yang ada SIBAT-nya. Itu dari kelima desa itu ada Tejekule, Pancasari, Petemon, Seririt, dan Sulanya. Oh, itu yang memang kategori rawan di Buleleng. Iya, baru nanti mungkin kedepannya pasti akan ada lagi perkembangan untuk SIBAT di desa-desa. Oke. Nah, kalau boleh tahu anggota dari SIBAT-nya itu masyarakat langsung? Iya, masyarakat langsung. Atau orang-orang yang memang tergabung dalam PMI atau gimana? Nanti orang-orang PMI akan terjun langsung ke desa, mengadakan mungkin seperti pelatihan mungkin edukasi ya, gitu. edukasi untuk yang mau ikut jadi SIBAT di desanya sendiri. Oke. Itu nanti PMI yang akan
anggaplah melatih langsung seperti itu untuk penanggulangan bencananya. Oke, berarti Sibat ini baru terbentuk ya? Iya, baru terbentuk dan baru 5 mencakup desa. 5 desa. Iya, baru Karena 5 kan desa. seperti yang kita ketahui di Buleleng itu ada berapa desa? Iya, ada Banyak. Nggak belasan. lebih. Kita kayaknya nggak bisa ngitung satu-satu. Iya, Anggap benar. aja satu kecamatan itu aja bisa ada lebih dari 5 desa. Iya, benar. Jadi memang mungkin karena keterbatasan atau apa mungkin ya. Jadi sehingga belum bisa mencakup Sibat di seluruh desa yang ada di Buleleng. Tapi bagusnya yang memang yang diambil dulu yang memang yang daerah-daerah atau Daerahnya desa-desa rawan, yang iya, rawan rawan bencana. bencana, gitu. Oke, nah itu dari Endang sendiri ya. Kok ke Endang Citra maksudnya kan jadi bingung kan? Oke, itu kendala yang dialami oleh Citra ya. Iya. Oke, nah kalau dari Endang, oke nggak salah lagi. Oke, dari Endang sendiri nih mungkin ada kendala-kendala yang kamu hadapi ketika memberikan edukasi kepada teman kamu, karena kan kalau biasanya nih kita belajar realita aja deh. Kalau misalkan kamu nih edukasi ke teman pasti ada yang istilahnya muboye gitu Iya, kan. pasti Kak. Karena Kak ini juga pernah jadi murid. Itu biasanya kamu menghadapi teman-teman kamu terkait dengan kendala yang kamu dapatkan di sekolah terkait dengan edukasi ini seperti apa? Jadi kendalanya tuh mereka tuh ya seperti yang kakak tadi bilang ya meboye gitu Muboye ya. istilah Balinya. Ya, jadi mereka tuh merasa kalau mereka tuh udah tahu gitu soal kebencanaannya gitu. Jadi susah juga Kak kalau menanggapi teman-teman yang Betul. suka meboye kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita koordinasi dulu dengan pihak sekolah seperti guru-guru agar ada yang mendampingi kita saat mengedukasi teman-teman tersebut gitu. Nah, dalam pemberian edukasi nih di sekolah tentunya nih Endang sendiri. Nah, biasanya kalau saat memberikan edukasi ke teman di lingkungan sekolah itu biasanya dari PMI ada yang ikut? Kalau dari sekolah saya sendiri itu dari pembina aja yang mendampingi Kak. Oh iya, karena kan udah ada pembina di masing-masing Iya. sekolah ya. Oke, nah biasanya kan pembina. Nah, kalau di SMA 1 ya? Iya Kak. Banyak yang tergabung dalam PMR. Banyak sekarang. Banyak Iya. ya. Nah, biasanya itu setiap tahun berarti kamu nyari anggota gitu. Iya, setiap tahun setiap awal semester itu melakukan perekrutan. Oke, nah mungkin ada syarat-syarat tertentu dalam rekrutannya atau bebas? Ya udah siapa yang mau udah gabung gitu ya. Iya, sukarela Kak. Oh, sukarela. Iya. Berarti nggak ada kriteria-kriteria tertentu gabung di PMI harus gimana gitu. Nggak ada sih yang memaksa, itu nggak ada. Oh, nggak ada. Iya. Berarti memang dari niatan mereka ya. Iya. Oke, dari niatan mereka ya udah yang mau ikut gabung sama Iya. kita ya udah gabung gitu. Oke, nah selain itu ada kendala lain yang Citra hadapi. Kok Citra lagi sih? Ada kendala lain nggak yang Endang hadapi selain moboye teman-temannya itu? Kendalanya di perlengkapan Kak. sih. Oke, Saat ini kan setiap tahunnya kita mengadakan simulasi kebencanaan gitu Kak. Oh, sama Jadi- dengan iya. KBMA ya. Jadi perlengkapan itu kurang memadai, jadi karena mungkin ini tuh bukan masuk ke program utama sekolah ya Kak, jadi anggaran yang dikasih itu kurang cukup buat kita gitu. Oke, nah itu biasanya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kalian lakuin. Nah itu sumber dananya memang dari PMI atau dari sukarelawan anggota dari sekolah atau gimana? Dari sekolah. Kalau dari yang di sekolah. sekolah, yang kalau di PMI ya dari PMI. Iya. Oh gitu. Berarti kalau memang kegiatannya di sekolah udah murni sekolah yang Iya. nanggung gitu. Nah biasanya kegiatan-kegiatan apa aja nih yang kamu lakukan di sekolah dengan anggota PMR-nya? Kalau tiap minggunya tuh ekstra Ekstra rutin. udah pasti kan, Iya. setiap minggu sekali. Oke, selain itu apa ada? Kalau di sekolah Endang sendiri itu kita ngadain kalau tiap HUT sekolah itu donor darah pasti. Donor darah. Iya. Oke, kegiatan-kegiatannya. Iya, habis itu ada sharing antar sekolah itu Kak, namanya IAC itu Youth Agent of Change itu. Jadi Oke. sharing, jadi kita tuh ngundang beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Buleleng untuk datang ke sekolah lalu kita sharing session kayak gitu. Nah itu biasanya di-sharing apa? Tentang kebencanaan juga? Itu tergantung sih Kak, kadang Tergantung. ada kebencanaan, kadang tentang remaja kayak gitu. Oke, oh berarti tidak selalu tentang bencana gitu, enggak ya?
Oke. Nah, karena bencana itu bukan bencana alam aja. Kan bukan bencana alam aja, benar Iya, nggak sih? benar. Oke. Nah, berarti selama ini kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Endang dengan teman-temannya. Nah, itu biasanya ada nggak jadwal tertentu? Misalkan nih setiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali atau bahkan setahun sekali harus ada kegiatan ini. Ada? Ada untuk di satuan inti Kak ya. Untuk di satuan inti tuh kita wajib ngadain 8 kali setahun 8 kali setahun tuh Dalam setahun? Iya, latihan bersama namanya, Cak. Oh, latihan bersama Iya, untuk jadi- seluruh anggota. Anggota PMR Wira Satuan Inti. Oke. Nah, itu biasanya gabung berarti dengan semua sekolah gitu. Jadi PMR Wira Satuan Inti ini, Kak. Jadi kita kumpul ngadain latbar gitu. Nanti kita dikasih materi sama kakak-kakak dari PMI. Kakak-kakak tingkatnya Iya. gitu ya. Nah, itu biasanya dilakukan setiap Itu pokoknya 8 kali dalam setahun. Oh, berarti Iya. jadwal dari PMI sendiri. Berarti yang penting itu harus ada 8 kali Iya. pertemuan gitu ya, atau 8 kali pelatihan yang harus dilakukan ya selama Iya, 1 1 tahun. tahun. Berarti kalau tahun ini belum ada ya? Udah ada, Udah ada. 2 kali di bulan Februari dan Maret kemarin. Itu kegiatan apa yang kemarin kalian lakukan? Kita tuh untuk materinya sendiri kita ngambil di pemindahan korban, Kak. Jadi Pemindahan korban. jadi apa sih harus kita lakuin kalau ketemu teman yang lagi terluka seperti itu. Yang Terus- ringan-ringan dulu. Terus esok harinya kita mengundang PMR yang ada di sekolah gitu. Terus kita dari satuan inti yang mengedukasi teman-teman tersebut. seperti Oke, itu. berarti setelah kamu pertemuan nih, Iya. oke, setelah pertemuan baru kamu kumpulin juga nih anggota Iya, di sekolah. iya. Jadi berbagi ilmu yang sudah kamu dapatkan kemarin, gimana sih cara nolongin para korban Iya. gitu. Misalkan korban kecelakaan. Iya, iya betul itu. Seperti itu kan ya, korban bencana alam. Iya. Oke, paham. Oke, nah siapa tahu nih dengan adanya bincang-bincang atau obrolan kita pagi hari ini membuat orang-orang tertarik gitu ya untuk ikut atau gabung dengan PMR, karena sebentar lagi kan udah mau kenaikan kelas. Nggak kerasa kalian kan harus sudah nyari anggota baru nih. Kira-kira mangsanya siapa nih? Oke. Nah, kalau boleh tahu ketika terjadi bencana. Oke, kita berandai dulu ya. Andai kata terjadi bencana, apa sih tugas kalian masing-masing ini? Untuk Kalau di dari- tingkat SMA itu kita belum terjun ke bencana, Kak. Oh, belum? Iya. Jadi kita tugasnya itu mengedukasi teman-teman gitu. Apa sih yang perlu Oke. kita siapkan gitu sebelum terjadinya bencana? Apa aja yang perlu kita siapkan gitu? Siapkan. Iya, saat terjadi bencana juga apa yang harus kita lakukan gitu. Setidaknya untuk melindungi diri sendiri lah Oke. gitu. Nah, itu kalau dari tingkat SMA emang belum ada. Belum ada terjun. Apalagi SMP juga belum. Betul. Belum ke DEMA ya. Betul, Paling beri kasih edukasi aja Iya. ya untuk diri sendiri. Nah, kalau Citra gimana? Citra pasti udah, karena kan udah di PMI. Sebenarnya kalau saya pribadi, karena baru 2 tahun ya saya bilang tadi pelatihan Sargana. Oh, Kalau gitu. saya pribadi belum pernah terjun Terjun. langsung ke bencana itu, ya. Heeh. Tapi biasanya dari pengalaman teman-teman Sargana yang, Iya, yang lain, lebih dulu yang ya, udah senior. ya, yang udah senior itu biasanya mereka memberikan respon yang cepat dan tanggap ketika terjadi bencana. Oke, seperti itu. Mungkin menyalurkan bantuan, ya ke oke. masyarakat terdampak. Heeh. Menginformasikan ke pihak-pihak terkait seperti tadi itu BPD mungkin, salah satunya. iya, salah satu Oke. BPD, Basarnas mungkin seperti itu Basarnas, kan, heeh. ya. Jadi di Sargana kalau saya sendiri kebetulan cuman pernah ikut distribusi air dan bantuan untuk masyarakat yang terdampak bencana kebakaran. Tapi kalau mungkin ada banjir bandang atau tanah longsor seperti itu, saya pribadi belum pernah Belum turun pernah terjun. langsung. Iya. Itu biasanya ada gini nggak, apa namanya, ada syarat tertentu nggak kita baru boleh turun untuk membantu dalam penanganan korban-korban? Itu ada syarat tertentu di PMI? Ya pasti ada, Kak. Ada ya? Iya, kayak ini dah kalau misalnya langsung ada bencana itu mungkin orang-orangnya yang sudah terlatih seperti pelatihan Sargana seperti itu kan, waktu pelatihan sudah pernah diedukasi kita terlebih dahulu. Iya. Apa aja sih sebenarnya yang akan terjadi di bencana itu, apa aja yang akan kita temui masyarakat. Mungkin karena masyarakatnya kena bencana itu banyak yang kayak
stres, kita harus bisa memanajemen stres masyarakat itu sendiri, seperti itu. heeh. Selain memanajemen stres, kita juga pasti akan membuka dapur umum. Di tempat-tempat pengungsian itu pasti ada dapur umum untuk mungkin nanti dari relawan atau dari masyarakat itu sendiri akan masak di sana untuk konsumsi mereka masing-masing, seperti itu. Untuk penyediaan konsumsi ya, Iya, betul. kayak di wilayah terdampak bencana. Iya. Tapi kalau kita lihat 5 tahun ke belakang ini kayaknya belum ada ya, belum pernah ada bencana kayak longsor gitu. Iya. Kalau longsor ada. Longsor ada di karena setiap musim tempat-tempat hujan. tinggi ya, di daerah-daerah tinggi mungkin. Iya, longsor selalu Iya, selalu longsor ada. selalu ada. Cuman mungkin nggak yang sampai masyarakat nggak yang sampai ngungsi ke Enggak, tempat-tempat lain kayak gitu enggak Kak. sampai kan Iya. ya. Tapi kalau yang longsor mungkin kebakaran udah, tapi kalau selama ini syukurnya tsunami belum pernah kan ya, 5 tahun. Stengkar Astungkar tidak akan gitu nggak ya. akan ada itu. Iya, Astungkar tidak akan ada Iya, bener. gitu. Tapi kita kan kalau melihat 5 tahun ke belakang itu kan nggak ada. Yang paling banyak tuh kebakaran. Iya, kebakaran. Kalau musim hujan Tanah longsor, longsor, banjir, banjir, itu udah langganan iya, kan ya. benar-benar. Jadi itu tidak bisa dipungkiri, setiap tahun antara longsor dan banjir ini Iya, pasti ada kan gitu ya. Tapi tetap ya kalian memberikan edukasi juga buat mungkin teman-teman atau mungkin saudara kalian yang tinggal di perbukitan gitu kan. Pasti selalu kasih edukasi dengan ilmu-ilmu yang sudah kalian dapatkan gitu ya. Oke, teman Pro 2 silakan kalau masih ada yang mau tanya-tanya di 0811 399 1054, bisa banget ya di WhatsAppnya Pro 2 FM, atau kamu juga bisa DM di akun media sosial kita, ada Facebook RRI Singaraja, Instagram dan TikTok RRI_Singaraja, atau bisa live chat langsung di aplikasi RRI Digital. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film,
Dengerin terus ya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah. 105,4 FM RRI Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Well, kita masih di bincang-bincang di dialog pagi hari ini bersama Dema, Citra, dan juga Endang. Jadi masih membahas generasi siaga bencana. Gimana nih generasi muda? Sudahkah kamu tahu atau sudahkah kamu mendapat edukasi terkait kebencanaan atau bencana apakah? Entah bencana alam atau bencana-bencana yang lainnya nih. Kayak kemarin tuh kan corona itu kan termasuk bencana, Iya, ya betul. enggak? Oke, nah itu wabah yang memang mengerikan sekali ya di 5 tahun dulu. Kok 5 tahun dulu, 5 tahun yang lalu maksudnya. Iya benar. Oke, kita kembali ke pembahasan terkait generasi siaga bencana dari Dema sendiri deh, karena Betul. cowok sendiri nih. Oke, mungkin ada tips dan trik ketika menghadapi bencana mungkin yang kamu edukasikan ke peserta atau anak didiknya. Oke. Sebelum ke tips and trick dulu Kak ya. Iya. Jadi kan tadi saya sampaikan juga dari teman-teman di PMI juga menyampaikan bahwa kapasitas di anak SMP itu kan sangat terbatas sekali Kak ya. Betul, iya. Tidak bisa kita langsung terjun ke lapangan mungkin karena keterbatasan fisiknya kan masih anak-anak begitu. Iya. Terus juga pelatihan juga belum dapat. Jadi kami kapasitas di SMP itu paling ya kayak menyebarluaskan informasi ya, misalkan Iya. BMKG udah mengeluarkan apa ya mungkin Peringatan peringatan gitu. gitu, paling kita meneruskan aja gitu, ngasih support mungkin ke teman-teman yang ini gitu, dan hal-hal kayak gitulah. Jadi di kapasitas di SMP masih sangat-sangat terbatas begitu. Jadi kalau kami terutama di pembina tuh memberikan edukasi terkait masalah bencana, tentu paling penting tips and triknya bukan hanya nanti teori aja, tapi harus ketika nanti ada benar-benar terutama khususnya gempa begitu, Iya. harus tahu bagaimana sih tips and trik ketika kita Menghadapi. menghadapi gempa begitu. Nanti dari teman-teman PMI mungkin kalau ada yang ini direvisi ya, apa mungkin saja ada yang terbaru kami di sekolah belum tahu, nanti disaringkan ya. Kalau kemarin saya dapat dari lab pelatihan di pembina itu ada yang namanya BBMK Kak. Ya. Bukan B yang BMKG pertama ya? bukan. Tapi BBMK begitu. B yang pertama, jangan berlari. Oke. Kadang kan di masyarakat kalau ada gempa tuh kan langsung, kalau orang Bali bilang hidup gitu sambil lari-lari gitu ya. Tapi Iya. secara teori kita di PMI itu jangan berlari. Oke. Tetap tenang ya. Tetap tenang, cari mungkin masuk kolong meja, jauhi jendela, habis itu dilindungi terutama di kepala kan ya. Karena kemarin sebelum kita simulasi, kebetulan kemarin dari BPBD datang ke sekolah. Terus ada di PMI ke Kak Sumardike mengajarkan bagaimana sih ketika ada gempa tuh merunduk dengan benar tuh kayak gimana. Karena katanya kemarin PMI Bali tuh kedatangan dari Palang Merah Jepang katanya. Kan Jepang itu kan sering gempa ya. Betul. Jadi orang Jepang langsung mengajarkan bagaimana sih cara menunduk yang benar ketika ada gempa seperti itu. Itu jangan berlari. Oke. Tetap tenang aja gitu. Yang kedua, jangan berisik. Yang tadi kan jangan lino apalagi sampai terlihat kayak gitu tuh kan. Jadi tetap santai aja. Tetap santai, ikuti arahan kayak tadi mungkin dari BMKG-nya. Kalau memang ada mungkin PMI atau BPBD atau enggak mungkin damkar yang sigap langsung terjun ke lapangan, ikuti tetap arahan. Mungkin kalau dari desa, perangkat desa mungkin langsung terjun, ya ikuti perintah itu. Ya penting kita jangan berisik, jangan kayak apa ya, kayak langsung panik sendiri deh, padahal nggak apa-apa gitu, cuma gempa biasa gitu mungkin. Oke, Ya. Terus yang kedua, jangan saling mendorong ya. Terutama di anak-anak. Kalau di sekolah biasanya kalau ada gempa tuh panik duluan Kak. Nanti temennya saling dorong dan sebagainya. Itu rawan terjadi kecelakaan, terutama di lantai 2 biasanya. Takutnya kan saling dorong pada saat keluar itu temannya didorong, nanti ada cedera dan sebagainya begitu. Dan yang terakhir, jangan kembali. Dalam artian ketika gempa belum dirasa aman, jangan kembali ke ruangan. Jangan kembali ke tempat-tempat yang sekiranya masih agak rawan bencana sih. Terutama kalau di sekolah kan ke kelas. Kalau memang belum ada arahan begitu, tetap
diam di titik kumpul seperti lapangan, begitu Kak. Oke, nah itu dari Dema sendiri ya terkait Betul. tips dan trik ketika menghadapi bencana. Tapi Iya. nggak bisa dipungkiri juga kita kalau misalkan disuruh nih jangan panik, diam gitu, jangan lari. Tapi nggak gini juga kan kita Iya. namanya juga orang takut Langsung gitu ya. refleks begitu, Kak. Apalagi kita ada di posisi mereka juga Ah. pasti bakal ikut lari, udah Iya. dorong-dorongan. Karena itu nggak bisa dipungkiri realitanya kan betul. seperti itu ya. Betul. Sekalipun dikasih edukasi pelan-pelan ya, tapi namanya orang panik mau Iya, gimana lagi? betul, Karena kan semua betul. pasti takut mati kan gitulah logikanya ya. betul. Oke, tapi semoga dengan adanya edukasi ini jadi ada pencerahan, terbukalah pola Ya, pikirnya betul. masyarakat ya. Oke, nah itu kalau dari Dema sendiri, kalau dari Citra selama 2025 ini program dari PMI apa saja yang sudah tercapai? Jadi di bulan ini ya Kak, PMI itu ada memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana. Oke. Dan kemarin sudah terlaksana di SMP Negeri 1 Seririt ya, di tempatnya Kak Dema ini di tanggal 17 April kemarin. Selain itu kami juga di PMI sudah melaksanakan kegiatan distribusi air di Dusun Abasan, Desa Tejekule. Karena bak penampungan air di sana hancur ya, terkena tanah longsor, itu informasi yang saya dapatkan. Nah, untuk truk tangki itu didukung dari PMI langsung. Nah, tenaganya didukung dari relawan dan Satgana PMI Kabupaten Buleleng. Untuk pendanaan itu kita dapat dana dari Yayasan Gaya Oasis, seperti itu. Nah, selain itu, karena baru di bulan April aja ya kita ada kegiatan seperti dari itu. tahun Iya, 2025. Iya. Mungkin nanti kedepannya akan ada selain kegiatan kebencanaan di PMI juga ada banyak kegiatan-kegiatan untuk teman-teman PMR Wira atau PMR Madya seperti Oke. itu. Tapi untuk di tahun 2025 ini baru bulan April ini aja ya terkait pendistribusian air bersih Iya. di Kecamatan Tijukule. Iya betul. Oke, nah karena penampungannya tadi bilang rusak gitu. Iya, Tapi udah diperbaiki. Itu saya kurang tahu Kurang Kak. tahu, Iya, karena kemarin informasinya itu yang saya dapat. Baru informasi dari masyarakat seperti Iya, itu. iya, Oke, betul. jadi penanganan dari PMI sendiri menyalurkan Iya, air bersih. air bersih. Berarti itu ada kerjasama dengan PDAM Buleleng atau gimana? Iya, airnya dari PDAM. PDAM. Iya betul. Kita Berarti ngambilnya ke PDAM, kita bawa ke Tejekule. Tejekule. Berarti emang ada kerjasama ya Iya, ada antara kerjasama. PMI dengan PDAM Buleleng. betul. Oke, nah itu untuk pendistribusian air. Karena memang kalau biasanya kalau musim kering lagi, musim kemarau maksudnya. Iya. Biasanya kan kalau udah panas tiba tuh kan sering gitu ya Iya, PMI itu kan sering nyalurin air ke nyalurin desa-desa air, ya. iya benar. Apalagi yang memang susah ada air bersihnya iya, kan betul, gitu. betul. Nah terutama di Jukule itu emang ya susah banget ya Iya, ada airnya. Di wilayah sana nggak ada sungai ya? Ada ya, tapi Ada, tapi Mungkin kalau jaraknya, memang musim kalau Kemarau. memang musim kemarau, di sana memang benar-benar susah ya, kering, susah susah untuk nyari air bersih gitu. Oh gitu. Tejekule ke atas itu udah kita nanti bawa airnya Kak gitu. Ke bukit-bukitnya gitu ya. Ke Madenan sih yang paling sering. Iya ya, iya. Pas sudah nggak ada musim hujan, PMI itu sendiri pasti ada permintaan dari masyarakat untuk bawakan air ke Desa Madenan. Oh gitu, berarti emang udah ada kontaknya ya. Iya, Jadi udah sudah kontak ada. dari desa masing-masing Iya, betul. untuk menghubungi Untuk pihak PMI iya. untuk penyaluran airnya Iya, betul. ketika musim kering. Kalau musim hujan sih nggak usah ya, Iya. karena udah banyak ada air. Betul, Oke, emang di mana-mana kan desa tuh kan kebanyakan kalau di musim kering, apalagi kalau musim kemarau berkepanjangan Iya, kan gitu benar. ya. Susah air bersih. Susah air bersihnya. Oke, nah itu dari PMI. Kalau dari Endang nggak salah lagi. Endang mungkin solusi dan harapan kedepannya untuk para siswa yang tergabung dalam PMR seperti apa? Ya, untuk teman-teman sebaya yang seumuran sama Endang, terus saja harapannya tuh lebih ditingkatkan lagi gininya, jangan mebuye gitu loh Kak. Semangatnya Iya, lebih ditingkatin. semangatnya. Oke. Jangan mebuye banget gitu. Karena sekarang tuh banyak banget teman-teman yang mebuye soal edukasi tentang kesiapsiagaan bencana. Oke, seperti itu.
karena seperti yang aku bilang di awal tadi, yang namanya bencana kita nggak tahu kan ya, kapan terjadi, entah di mana, terus bencananya apa, kita kan nggak pernah tahu. Tapi nggak ada salahnya kalau kita sudah diedukasi, minimal adalah pengetahuan sedikit gitu ya. Mungkin ketika terjadi gempa kita harus ngapain, atau ada longsor kita harus gimana kan gitu ya. Jadi agar tidak sampai kita jadi korban bencananya. Yang pasti semua orang juga berharap seperti itu kan, tidak mau jadi korban bencana. Kalian mau nggak? Kan pasti enggak. Pasti juga nggak mau, sekalipun jadi relawan gitu kan, juga pasti pengen ngelindungi diri juga dan ngelindungi diri dari orang lain juga. Oke, karena nggak kerasa ya udah hampir sejam loh kita ngobrolnya. Gimana nih, nervousnya udah hilang? Udah mulai enjoy. Oh, udah mulai enjoy. Berarti nggak mau closing ya? Closingnya belum kan? Closingnya kita tunggu sejam lagi atau gimana nih, Citra? Langsung saja. Langsung aja. Nah, pengen tahu deh, karena hari ini kan berkaitan dengan Hari Kartini. Masih ingat nggak kalian Hari Kartini sekarang? Ingat. Jangan sampai kalian bilang lupa nih. Oke, katanya Dema aja paling semangat nih bilang ingat nih. Padahal dia laki-laki kan gitu ya. Ini perempuan harus ingat harus gitu. Oke, kita harus semangat ya, apalagi Hari Kartini nih sekarang. Mungkin sebagai closing deh, sebelum kita pamit di obrolan pagi hari ini, dari siapa dulu ya? 1, 2, 3. Oke, dari Citra sendiri. Citra sebagai closing pagi hari ini, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk teman Pro 2 dalam menghadapi, atau mungkin siapa tahu nih tiba-tiba nanti di daerahnya ada bencana atau gimana. Oke, baik. Saya jadi mungkin untuk teman-teman Pro 2 ya, dari saya sendiri itu khususnya untuk masyarakat yang mendengarkan siaran hari ini, saya harap tidak ketika ada bencana itu tidak ada lagi berita simpang siur ya, pastinya itu yang paling penting di masyarakat. Dan saya harap kami dari PMI ataupun dari pihak manapun yang memang tugasnya dari kebencanaan itu bisa lebih banyak memberikan edukasi atau simulasi terkait dengan kebencanaan di masyarakat. Oke, itu aja. Ya, terus dari teman-teman yang mungkin yang masih umurnya masih sebaya dengan saya atau Endang, siapapun itu yang berminat untuk tergabung mungkin ya di relawan PMI Kabupaten Buleleng, bisa langsung datang aja ke markas PMI itu, karena dari kita tidak ada yang namanya rentan umur di relawan PMI ya. Walaupun ada tingkatan-tingkatannya seperti itu. Oke, itu aja yang ingin disampaikan. Sekian dari saya mungkin ya. Terima kasih. Karena katanya paling nervous nih si Citra. Kurang percaya diri mungkin. Kurang percaya diri. Oh, jangan gitu dong. Kita kan Kartini Masal Iki nih. Iya, benar harus semangat. Harus semangat. Oke, itu dari Citra. Kita ke Dema dulu deh sebelum ke Endang. Ini apa nih? Pesan-pesannya Pak Guru? Oh, bukan Pak Guru. Kakak pembina. Oke, silakan. Pesan saya untuk seluruh pembina dulu ya, khususnya di Kabupaten Buleleng. Ayo dengan semangat yang tinggi, dedikasi yang tinggi untuk terus mengajarkan adik-adik kita di KPMR-an terkait masalah tema kita hari ini, siaga bencana begitu. Biar minimal adik-adik kita di PMR bisa nih bagaimana sih ketika ada bencana alam, bagaimana sih hal yang bisa kita lakukan, terutama dengan diri sendirinya atau nggak mungkin di keluarganya. Betul. Begitu. Terus juga untuk teman-teman yang dengarkan siaran ini mungkin ya, jadi yang pertama yang mungkin bisa saya sampaikan, tetap tenang, ikuti arahan mungkin dari pihak-pihak yang terkait, mungkin BMKG dan sebagainya, dan jangan sampai mendengarkan atau enggak menyebar isu-isu hoax gitu ya. Kalau memang kita nggak tahu informasi, lebih baik diam deh gitu, daripada kita sok tahu gitu menyebarkan hoax yang menyebabkan masyarakat menjadi gaduh, kan itu kan berbahaya ya. Jadi tetap tenang aja gitu. Terus sedikit saya promosi deh, mumpung saya di sini pembina PMR begitu. Ayo adik-adik tingkat dari SMP, SMA,
kalau pengen tahu lagi lebih dalam tentang materi siaga bencana, ayo gabung ke PMR aja sih, begitu. Terima kasih ya. Terima kasih Dema. Satu lagi, Endang gimana nih sebagai closing yang ingin disampaikan untuk teman-temannya gimana? Oke, jadi untuk teman-teman generasi sekarang khususnya anak SMA ya Kak, Iya. ayo kita lebih semangat lagi buat berlatih tentang kesiapsiagaan bencana, agar kita tidak hanya bisa menolong diri kita sendiri, tapi kita juga bisa menjadi agen perubahan di masa depan gitu Kak. Nah, untuk teman-teman SMA yang masih kelas 10, kelas 11, ayo join ke PMR Wira Satuan Inti agar relasi dan pengalaman kalian makin banyak. Itu aja? Iya. Oke, terima kasih ya buat Endang, Citra dan Dema sudah meluangkan pagi hari ini ngobrol-ngobrol ya di sini terkait dengan dialog tanggap bencana pagi hari ini. Jadi dengan topik generasi siaga bencana. Terima kasih banyak nih, ternyata banyak banget nih yang nyapa juga di YouTube-nya RRI Singaraja Official. Ada Prasetya, kemudian ada Johannes, Ayu Aryani, Andika, Nira, Dewi, kayaknya teman-teman kalian ya. Ada Gede Tegar, Duta Pratama, kemudian ada siapa nih, Celia gitu ya. Wah, pokoknya semuanya terima kasih banyak sudah gabung, sudah live chat langsung di YouTube RRI Singaraja Official. Jangan lupa di subscribe ya. Oke teman Pro 2, tuntas sudah obrolan kita pagi hari ini ya di Dialog Tanggap Bencana. Semoga lain waktu kita bisa ketemu lagi ya. Yang pasti kalian tetap semangat mengabdi, mengedukasi ke teman-teman, ke saudara ataupun ke keluarga kalian terkait dengan kebencanaan. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana, dengerin terus Pro 2 FM dan jadikan teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, trending, trending. Yang viral, yang viral, yang viral. Woi Kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga.